Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sebenarnya ini adalah tugas dari sistem informasi akuntansi. Dan nama kelompok kami yaitu yang pertama Avandi, yang kedua Ika Febrianti, yang ketiga Irianto, yang keempat Ikhwan Farid, yang kelima Dasbi Novini, yang keenam Sabdo Nugroho. Agenda style yaitu dalam hal ini kami akan menjelaskan apa saja. Yang pertama, apa yang dimaksud sistem informasi akuntansi dalam hal penjualan. Yang kedua, fungsi perancangan sistem informasi akuntansi penjualan. Yang ketiga, dokumen apa saja yang akan digunakan. Yang keempat, unit organisasi apa saja yang ada di sistem informasi akuntansi penjualan. Dan yang kelima, bagaimana voucher penjualan tunai serta kredit. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah penjualan kegiatan yang terdiri dari penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai. Sistem informasi akuntansi adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen serta informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya tagihan atau piutang dagang. Fungsi perancangan sistem informasi akuntansi penjualan itu ada 4. Yang pertama fungsi kas, yang kedua fungsi gudang, yang ketiga fungsi akuntansi, yang keempat fungsi pengiriman. Yang pertama fungsi kas. Apa yang dimaksud dengan fungsi kas? Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Dan fungsi gudang yaitu menyediakan barang yang disediakan atau yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan yang diterima dari fungsi penjualan. Dan fungsi akuntansi yaitu bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Dan yang terakhir, fungsi pengiriman berfungsi untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasi sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan yang diterima dari fungsi penjualan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem informasi penjualan menurut Mulyadi dalam buku Sistem Informasi Sistem Akuntansi, yang pertama faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai yang digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, bukti store bank dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Dan yang ketiga, rekap harga penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Catatan yang digunakan menurut Mulyadi dalam bukunya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi ada 3. Yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal umum, yang ketiga kartu persediaan. Jurnal penjualan yaitu catatan akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara kredit maupun tunai. Yang kedua, jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual melalui periode tertentu. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan.
Adapun struktur organisasinya, yang pertama direksi, dan di bawah direksi adalah direktur utama, dan di bawah direktur utama itu ada direktur keuangan, tapi posisinya di atas direktur ataupun personalia. Dan direktur ini dibagi menjadi dua, yaitu direktur personalia dan direktur keuangan. Adapun kepala bagiannya ada 7. Yang pertama kepala bagian order penjualan, yang kedua kepala bagian otoritas kredit, yang ketiga bagian piutang, yang keempat kepala bagian stok dan delivery, yang keempat kepala bagian pembelian, yang kelima kepala bagian gudang, yang keenam kepala bagian pengolahan data. Ini adalah flowchart penjualannya. Yang pertama, perusahaan membuat faktur, terus diteruskan ke faktur penjualan tunai, dan diteruskan lagi menerima kas dari konsumen, terus faktur penjualan tunai, dan menyerahkan barang ke konsumen. Setelah itu faktur penjualan tunai. Setelah faktur penjualan tunai barangnya akan diserahkan ke konsumen. Dan ini adalah flowchart penjualan kredit. Yang pertama, si pramuniaganya membuat order sesuai pesanan konsumen dan diserahkan ke sales order, dan di sales order tersebut akan mengecek kelayakan kredit konsumen dan dikembalikan lagi ke sales order dan diserah terimakan di konsumen. Adapun di bagian gudangnya, di bagian gudang menyiapkan barang dan diserahkan ke sales order rangkap 3 atau diarsip. Adapun bagian pengirimannya itu mencek sesuai barang yang diterima dari gudang dengan packing slip. Setelah itu membuat bukti pengiriman barang, dan bukti pengiriman barang akan diserahkan ke akuntansi. Sekian dari presentasi kami. Adapun jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.